terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Ada pelanggaran hak asasi manusia. Mulai dari penculikan aktivis, kerusuhan 98 hingga terjadi dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Alba Noviandri, mahasiswa Fakultas Kedokteran Program Studi Psikologi Angkatan 24 Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan materi atau membuat video dokumenter kewarganegaraan, tugas proyek kewarganegaraan tentang hak asasi manusia. Oke, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh tiap-tiap individu dari lahir yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hak asasi manusia ini bersifat universal, tidak dapat dicabut dan melekat pada individu masing-masing. Nah, ciri-ciri hak asasi manusia ini bersifat universal, melekat pada diri manusia, tidak dapat dicabut, dan bersifat mendasar. Nah, jenis-jenis hak asasi manusia itu apa sih? Nah, yang pertama itu hak untuk hidup, yang kedua hak untuk bebas berpendapat, yang ketiga hak untuk mendapatkan keadilan, yang keempat itu tuh hak dalam segi sosial dan ekonomi. Nah, contoh hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari ini contohnya anak bebas dalam menganut agama yang akan diyakini atau yang dianutnya nanti. Yang kedua, warga bebas dalam mengutarakan pendapatnya masing-masing. Nah, yang ketiga, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Untuk penjelasan lebih lanjut, next. Sedikitnya kekerasan seksual menimpa 45 mahasiswa di 2 kampus. Ibarat fenomena gunung es, jumlah yang tercatat, yang belum tercatat, diduga jauh lebih banyak. Komnas Perlindungan Anak secara mandiri telah menerima 2.739 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Saudara diduga melakukan tindak pelecehan seksual terhadap pegawai dan tenaga pendidik. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo resmi dilaporkan ke Polda Gorontalo. Ya, kekerasan seksual di kampus merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma hukum dan juga norma etika, tetapi juga melanggar hak fundamental korban sebagai manusia. Nah, untuk itu, kepada saudara-saudara, saudari-saudari yang melihat kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual di lingkungan kampus ataupun di lingkungan masyarakat, saudara-saudara harus bisa melaporkan ke Satgas PPKS dan juga bisa diproses secara hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak kekerasan pelecehan seksual. Nah, untuk itu mari kita sama-sama memberantas kasus pelecehan seksual, kasus kekerasan seksual atau hal-hal yang dapat melanggar hak asasi manusia. Ayo sama-sama kita berjuang untuk Indonesia kita. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Setiap manusia lahir dengan hak yang sama. Hak untuk hidup, hak untuk bebas, hak untuk merasa aman. Namun, realita di dunia dan bahkan di sekitar kita masih menunjukkan bahwa hak-hak ini kerap diabaikan, bahkan dirampas. Pelanggaran HAM bisa terjadi dalam berbagai bentuk: kekerasan, diskriminasi, pembungkaman suara, perampasan hak pendidikan, hingga pelecehan seksual. Pelakunya bukan hanya individu, seringkali institusi atau sistem yang ikut membiarkan hal tersebut terjadi. Miris ya. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta saat mereka melakukan demonstrasi damai menuntut reformasi dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Tragedi Trisakti terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Korbannya 4 mahasiswa gugur akibat tertembak peluru tajam oleh aparat keamanan, yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, Hendriawan Sie. Pelanggaran HAM, peristiwa ini dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena mahasiswa tidak bersenjata dan melakukan aksi damai, namun dibalas dengan kekerasan mematikan oleh para aparat. Dampaknya, tragedi ini memicu kemarahan publik yang meluas dan menjadi salah satu pemicu utama runtuhnya rezim Orde Baru. Sepekan setelah tragedi ini, Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Di depan kampus Universitas Trisakti, Jakarta. Gas air mata menyebar di udara.
ratusan mahasiswa berlarian menyelamatkan diri. Tapi tidak semuanya berhasil pulang dengan selamat. 4 mahasiswa Trisakti gugur. Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hertanto, dan Hendrawan Si tewas tertembak dalam aksi damai yang menuntut reformasi. Mereka bukan sekedar nama dalam buku sejarah. Mereka adalah bukti bahwa negara ini pernah membunuh anak-anaknya sendiri. Sejarah mencatat, tragedi ini menjadi titik balik gelombang protes yang akhirnya menggulingkan rezim Orde Baru. Bukan hanya sekedar catatan sejarah, tragedi Trisakti ini adalah luka bangsa yang belum terobati. Inilah kisah kelam tragedi Trisakti 12 Mei 1998. Di era tahun 1980-an, negara-negara Asia termasuk Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, terutama dalam sektor real estate, infrastruktur, dan industri manufaktur. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri sangat mengesankan. Inflasi terkendali, investasi mengalir deras, ekspor tumbuh pesat, kemiskinan dapat ditekan, dan cadangan devisa negara terus meningkat. Hingga tahun 1990-an, ekonomi Indonesia masih terlihat baik-baik saja. Meski tanda-tanda terjadinya inflasi sudah mulai terendus. Namun, semua itu tertutupi oleh capaian makroekonomi yang baik. Apalagi aliran modal asing masih mengucur deras ke Indonesia. Kala itu, Indonesia sedang bersiap menyambut zaman baru yang dinamakan era tinggal landas. Namun, semua itu terguncang seketika. 2 Juli 1997, Thailand dilanda krisis finansial. Mata uang baht Thailand anjlok dari 25 baht per dolar menjadi 56 baht per dolar. Ironisnya, krisis di Thailand ini merembet ke negara-negara tetangganya, seperti Filipina, Malaysia, dan juga termasuk Indonesia. Sebagaimana dalam laman tirto.id dengan judul Krisis Moneter 1997-1998 adalah periode terkelam ekonomi Indonesia oleh Nurul Komariah Pramisti yang terbit di tahun 2020, dari bulan Juli hingga Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dolar merosot tajam hingga 109,6%. Mata uang rupiah yang awalnya Rp4.850 per dolar menjadi Rp17.000 per dolar. Sempat, pada tanggal 13 Oktober 1997, pemerintah rezim Orde Baru meminta bantuan kepada IMF untuk memulihkan situasi. Namun, sia-sia. Era tinggal landas Indonesia berubah menjadi era kegelapan. Bisa nggak makan? Nah, iya, kalau di TV sih emang ya beritanya sempat turun. Tapi sih kalau di pasar sih harganya tetap aja begitu. Malah naik lagi harganya. Akibat krisis ini, harga-harga kebutuhan pokok kian melambung tinggi. Hal ini diperparah dengan kondisi politik Indonesia yang tidak stabil. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme telah menjalar di tubuh pemerintahan. Rezim Soeharto yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun itu telah menorehkan beberapa catatan hitam dalam menjalankan pemerintahannya. Rakyat pun mulai cemas dan muak. Dan satu-satunya cara adalah reformasi.
Kesimpulannya adalah tragedi Trisakti ini adalah bukti nyata bahwa pelanggaran HAM ini dapat terjadi di tengah sistem kekuasaan yang represif. Nah, mahasiswa sebagai simbol perjuangan demokrasi harus dilindungi, bukan justru menjadi korban. Peristiwa ini mengajarkan bahwa reformasi dan keadilan hanya bisa diraih jika suara rakyat tidak dibungkam. Halo Bang. Halo Kak. Boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu Bang? Boleh Kak. Perkenalkan, saya Fadli Alfarin Nazan. Kakak bisa manggil Fadli. Aku berasal dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Aku mau minta waktunya sebentar untuk mewawancarai Bang Fadli. Boleh nggak? Boleh. Nah, langsung saja ya Bang ya. Apakah kebebasan berpendapat di Indonesia sudah berjalan baik? Kalau menurut saya sih belum ya. Kenapa? Karena sejatinya kebebasan berpendapat itu harus ada dalam jiwa manusia, karena itu salah satu diatur dalam undang-undang kalau misalnya kita sebagai masyarakat Indonesia itu bebas akan berpendapat. Cuman kebebasan berpendapat itu tidaklah kebebasan yang sebebas-bebasnya, karena kalau misalnya kita sebagai orang di suatu negara yang berdaulat itu melakukan kebebasan berpendapat yang sebebas-bebasnya, itu akan menimbulkan yang namanya anomi atau tidak ada kepatuhan terhadap hukum, dan itu pernah terjadi pada masa lalu. Dan tapi menurut saya, walaupun ada batasan dalam kebebasan berpendapat, tidaklah kita harus dibatasi sebatas-batasnya. Karena walaupun ada batasan, tapi kita nggak boleh pula terbatas akan adanya perbatasan tadi. Jadi menurut saya di Indonesia tuh masih kurang sih untuk kebebasan berpendapatnya. Gitu. Oke, next ya Pak Li ya. Jika Pak Li menjadi korban pelanggaran dari HAM, apa yang Pak Li lakukan? Yang pertama pastinya saya akan memberontak ya. Karena saya sebagai orang hukum dan sebagai orang yang memiliki rasa mempunyai akan hak. Karena setiap manusia itu pada dasarnya memiliki hak, Ibu. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya Bang Fadli. Jika Fadli menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, apa tindakan yang Fadli lakukan? Yang pertama pastinya saya akan meminta keadilan ya Bu ya. Karena sejatinya manusia itu memiliki haknya sebagai manusia. Karena diatur dalam pasal 2 bergelit Westbook yang menyatakan bahwasannya itu manusia diyakinkan sebagai pembawa hak dari dia lahir, dari dia di kandungan ibunya. Jadi menurut saya walaupun dia masih kecil, masih umur balita, masih remaja, itu sepantasnya jika dia dikenai pelanggaran HAM itu harus meminta haknya kembali. Karena kalau tidak, maka ketidakadilan Indonesia akan semakin merajalela. Jadi saya pun sebagai orang yang mungkin dapat terjadi pelanggaran HAM misalnya di saya akan meminta hak saya akan meminta keadilan dengan cara saya nantinya, kalau misalnya itu terjadi. Oke, itu menurut Fadli ya. Tapi masih ada orang-orang ini yang misalnya dia tuh korban dari pelanggaran HAM. Dia tuh memilih untuk diam. Padahal seharusnya itu tuh perlu di speak up gitu loh. Iya benar. Gimana menurut Fadli? Karena menurut saya itu tuh kita tuh punya struktural dalam pemerintahan. Ada pemerintah dan ada rakyat. Rakyat yang tidak memiliki kuasa, rakyat yang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki status sosial yang tinggi dibanding pemerintah tadi, itu memilih diam karena dia yakin dan dia tahu kalau misalnya dia rakyat biasa meminta keadilan ke pemerintah yang memiliki status sosial yang tinggi, itu akan terjadi ketidakdengaran oleh pemerintah tadi. Jadi pemerintah itu nggak akan mau mendengar, makanya stigmanya itu sudah buruk gitu loh Bu. Kayak saya rakyat nih, saya nggak mungkin bisa bakal dapat keadilan karena saya hanya rakyat biasa dan bukan siapa-siapa gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Fadli ya. Nah, menurut Fadli, apa yang bisa kita lakukan bersama untuk menjaga dan menegakkan hak asasi manusia ini? Oke, mungkin kalau untuk hal itu Kak, aku mungkin bakal mencontohnya ke kita sebagai seorang mahasiswa atau pelajar ya. Jadi menurut saya kita sebagai mahasiswa atau pelajar itu harus memahami terlebih dahulu hal-hal dasar dan hal-hal basic. Seperti memahami akan kaidah sosial, di mana kaidah sosial kan kita punya norma-norma ya, seperti norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, itu harus dibenahi terlebih dahulu, baru nanti kita sebagai rakyat yang bisa berbuat hukum atau berbuat akan hukum itu bisa memahami hukum setelah kita belajar akan kaidah atau norma-norma sosial yang terlebih dahulu tadi. Mungkin begitu. Oke, terima kasih ya Pak Liat sudah bersedia untuk meluangkan waktunya saya wawancarai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah itulah pembahasan dari hak asasi manusia. Kesimpulannya adalah hak asasi manusia ini adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak asasi manusia ini bersifat
universal, tidak diskriminatif, dan wajib untuk dihormati, dijunjung, serta dilindungi oleh negara, hukum, dan juga masyarakat. Oke, dalam sejarahnya, perjuangan hak asasi manusia ini terus berkembang dari masa ke masa, baik di dunia maupun di Indonesia. Nah, untuk melindungi martabat dan juga kebebasan manusia lainnya. Oleh karena itu, setiap individu ini memiliki tanggung jawab untuk menghargai hak asasi manusia ini dan turut serta dalam menegakkan keadilan serta kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian, terima kasih. Bila banyak salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.